Oke. Untuk kasus kali ini saja gue pengen mencoba untuk menjelaskan. Karena cara gue sendiri, yang pertama ada kita masuk dalam parent class. Ya, ini adalah kode JavaScript. Yang pertama adalah parent class prototype. Kita di sini membuat person function, ini adalah class. Dia menerima first name dan birth year. Ya, di sini ada this first name sama dengan first name, this dot birth year sama dengan birth year. Ini first name itu berisi nama nantinya, dan birth year ini akan berisi tahun kelahiran. Kemudian di sini di bawahnya adalah person dot prototype call age, yaitu person ini dot prototype dot call age. Dia itu seperti objek dan ada metodenya, dan ini adalah metode dari person menurutku ya. Ada function, terus kemudian di function ini kita pakai coding yang mudah, yaitu sebuah angka 2037 dikurangi this dot birth year. Birth year ini nanti isinya tahun mungkin 2019 atau mungkin 1900 gitu kan. Nah, di sini kita belum memahami banget dengan inheritance. Anyway, this is just me. Ada child class, ada con, student, kemudian ada function di sini. Di sini adalah membuat yaitu prototype kelas ya. Kita membuat child classnya yaitu student. Student ada function di dalam function ya. Ini adalah prototype. Ada first name, birth year, dan ada course. Di sini kalian kalau misalnya kita lihat itu ada first name birth year itu sama dengan person yang ada di parameternya first name dan birth year. So as I say, I'm not actually kind of bit understand, tapi gue pengen menjelaskan versi gue sendiri untuk diri gue sendiri di masa depan. Anyway, this is happening. First name ini dan birth year ini memiliki parameter yang sama dengan person. Sebenarnya kita bisa nulis kode seperti ini. This dot person, ini this person, this dot first name, lupa. First name equal first name. Sebenarnya kita bisa menulis ini, this dot first name equal first name, dan this dot birth year equal to birth year. Sebenarnya kita bisa menulis hal ini karena ini juga sama seperti ini kan. Nah, di sini maksudnya kalau misalkan kita ingin membuat new student Marina 2001 dan matematika, ketika ini dimasukkan dipanggil new student ini akan memanggil class student, dan di sini akan dimasukkan Marina, dimasukkan ke first name, dan bisa jadi ini first name equal first name. Kemudian 2001 masuk ke birth year, dan di sini masuknya birth year, dan misalkan math ini masuk ke course, dan di sini juga dia masuknya ke course. Tapi di sini namanya itu sama, first name dan birth year dengan person. Jadi kita pengen ini itu menjadi child ya, atau anak atau turunan. Jadi kita comment out di sini biar ada yang namanya inheritance. Kemudian kita panggil person dot call. Nah, call ini sebuah function. Call the function with the specific object. Nah, ini untuk memanggil person, kita akan menggunakan pemanggilan person gitu kan. Ini kayak memanggil fungsi biasa, tetapi karena pemanggilan fungsi biasa itu tidak ada this-nya itu tidak masuk ke ke student. Dan kalau misalkan pemanggilan function biasa itu this-nya itu menjadi undefined, maka kita menggunakan person.call. Ini agar menegaskan bahwa di sini ada this dot first name gitu kan. Kalau misalkan kita tidak menggunakan
dot call nantinya this ini akan menjadi undefined. Jadi undefined dot first name masuknya ke error. So kita taruh ini. Kemudian ada ini, kemudian di sini ini adalah untuk linking objek ya. Ini juga linking atau connection ke person class. Di sini juga bawahnya sama student.prototype di linking agar dikoneksi, agar dikaitkan menuju person.prototype. Kemudian di sini kita ada bawahnya ada student ya, ini milik student. Kita akan lihat di grafiknya aja bagaimana caranya bekerja under the hood gitu kan. Oke. First thing yang pertama adalah JavaScript akan melihat ini dulu. Ada function expression. Kemudian di global frame-nya dia itu menciptakan person dan kemudian ada function first name. Kemudian di next-nya kita lihat JavaScript melihat person dan prototype. Nah, ini adalah objek ya, dan ini adalah objek juga, dan ini seperti kita lihat tadi sebuah prototype atau mungkin method ya. Ada this first name, ada this birth year, kemudian di bawahnya ada called age gitu kan. Called age ini bagian dari person. Kemudian JavaScript juga melihat child class. Di child class ini birth name student ini akan dibikin. Lihat, student dibikin di sini fungsinya dulu ya. Ini fungsinya dulu. Fungsinya dulu, kemudian JavaScript lihat di sini ada linking. Nah, di sini ada connection. Nanti kita coba lihat person.call-nya ini, men. Di kode yang berbeda. Masuk, lihat di sini, Mister. Ketika tadi JavaScript ada di sini, di student prototype object ya. Ini, bagian ini. JavaScript itu melinking atau mengkoneksi. Lihat di sini. Dia sudah jadi sebuah objek. Ini adalah objek kelas ya. Makanya ini masuknya objek. Kemudian di prototipenya ini ada proto. Masuknya kemana? Ke objek ini. Ya, objek besar ini. Ini adalah person. Jadi student itu adalah child dari person. Makanya prototipnya dihubungkan ke person sini. Ini juga sama. Berikutnya JavaScript akan membuat ya metode untuk student. Next. Lihat ini, men. Jadi student ini dia ada kelasnya, dan di sini di bawahnya dia itu ada function atau katakanlah introduce ya. Ada function introduce, di sini ada metodenya. Dan di sini di person ini dia juga memiliki function ini, metode yang namanya call age. Karena ini bisa student ini dihubungkan ke person, maka nantinya student ini juga mewarisi ini objek yang metode ini juga bisa diakses oleh student. Berikutnya di sini kita membuat Marina. Lihat, const Marina new student. Dibuatlah di sini constructor. Oke. Di sini konstruktornya yaitu this. Masuk ke mana? This proto. Oke. Dibuat di mana? Dibuat di ini. Dibuat menggunakan student. First name, birth year, dan math. Itu error. Dan Mister. Sampai sini, sini dia. Kemudian di sini dia ada proto kan. Ini person.call this. Nah, ini si JavaScript-nya itu
mengoper yang namanya Marina itu menuju sini, person.call di sini. Lihat. This-nya ini first name-nya diambil dan Marinanya yaitu yang ada di sini. First name dan Marina birth year ya, yang ada di mana? Di bawah sini. Yang ada di bawah sini. Ini dipanggil ke sini. Lihat, ini dipanggil ke sini. Jadi Marina itu yang masuknya ke student first name, kemudian dipanggil di person. Nah, first name Marina ini dioper ke sini, kemudian dioper ke sini. Baru nanti dipanggil this dot first name, yaitu studentnya Marina dot first name sama dengan Marina di sini. Ini Marina, di sini Marina. Ini adalah objek yang di student. Next. Kemudian dibikin birth year-nya juga sama. Birth year ini kan ada birth year, dan kemudian di sini juga dikasih birth year. Di sini. Lihat, ini first name-nya sudah jadi. Next. Kemudian ini selesai. Ini sudah masuk nih. Objeknya sudah terbentuk nih. Ya, yang tadi ke daerah sini, first name dan birth year. Kemudian yang terjadi adalah berikutnya dia mengambil this course, yaitu math. This math ini nanti akan dimasukkan ke objek baru, yaitu ini objek barunya. Ini, Mister. This course sama dengan course. Next. Di sini dia dibuat math-nya. Kemudian lagi. Next. Baru di console.log Marina. Oke, console.log ini. Next. Ini console.log. Kita masuk ke console.log ini ya. Seperti ini kurang lebih, Mister. Bisa kita lihat person ini semua ini itu parent dari childnya si Marina atau si student. Ini adalah hasil dari objek yang dibuat kelasnya ya, kelas objeknya. So first name-nya Maria, birth year 2001, kemudian ada course-nya math gitu kan. Di sini protonya itu dia bisa pakai introduce. Jadi misalkan Marina dot introduce, dia bisa menggunakan ini. Dan kalau misalkan dia pakai Marina dot call age, dia juga bisa, karena lihat protonya dia situ nyambung ke student sini. Jadi misalkan kalau Marina dot call age di sini juga bisa. And I think that's it for now.